Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya dalam program acara Blended Learning yang diselenggarakan oleh Sekolahmu dan Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta. Perkenalkan, nama saya Danang Setia Utomo. Kali ini kita membahas materi mengenai kondisi fisik wilayah dan penduduk Indonesia. Oke, kita mulai untuk materi yang pertama, yaitu pengaruh letak geografis terhadap keadaan alam. Indonesia merupakan negara kepulauan yang merupakan pertemuan dua samudra besar, yaitu Samudra Pasifik dan Samudra Hindia, dan diapit daratan luas, yaitu benua Asia dan Australia. Hal itu berpengaruh terhadap kondisi alam. Yang pertama, wilayah Indonesia beriklim laut. Yang kedua, Indonesia memiliki iklim musim. Oke, untuk pengaruh letak astronomi Indonesia, wilayah Indonesia paling utara adalah Pulau W di Nanggro Aceh Darussalam yang berada di 6 derajat lintang utara. Wilayah Indonesia paling selatan adalah Pulau Rote di Nusa Tenggara Timur yang berada pada 11 derajat lintang selatan. Wilayah Indonesia yang paling barat adalah di ujung utara Pulau Sumatera yang berada pada 95 derajat bujur timur. Adapun wilayah Indonesia yang paling timur di Kota Merauke yang berada pada 141 derajat bujur timur. Garis lintang. Berdasarkan letak lintangnya, wilayah Indonesia berada di antara 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan. Hal ini menyebabkan Indonesia beriklim tropis dengan ciri-ciri: yang pertama, memiliki curah hujan yang tinggi; kedua, memiliki hutan tropis yang luas dan memiliki nilai ekonomis yang tinggi; yang ketiga, menerima penyerahan matahari sepanjang tahun; keempat, banyak terjadi penguapan udara cukup tinggi. Nah, itulah pengaruh garis lintang yang ada di Indonesia ya. Kemudian untuk garis bujur, letak Indonesia secara astronomi terletak di garis bujur 95 derajat bujur timur sampai 141 derajat bujur timur. Menjadikan Indonesia memiliki 3 waktu daerah ya, yaitu yang pertama daerah waktu Indonesia Barat, waktu Indonesia Tengah, dan waktu Indonesia Timur. Kemudian hubungan letak geografis dengan perubahan musim di Indonesia. Yang pertama, peredaran semu matahari tahunan. Kemudian peredaran semu matahari adalah gerakan semu matahari dari khatulistiwa menuju garis lintang balik utara 23,5 derajat lintang utara, kembali ke khatulistiwa dan bergeser menuju ke garis lintang balik selatan 23 derajat setengah lintang selatan dan kembali lagi ke khatulistiwa. Kemudian yang kedua, terbentuknya angin muson. Angin muson barat bertiup dari bulan Oktober sampai Maret. Kedudukan semu matahari di belahan bumi selatan dan berakibat hujan. Kemudian yang kedua, angin muson timur bertiup dari bulan April sampai September, di mana kedudukan semu matahari di belahan bumi utara dan berakibat musim kemarau. Nah, ini kalian perhatikan. Untuk yang gambar sebelah kiri itu merupakan angin muson barat dan sebelah kanan adalah bentuk gambar dari angin muson timur. Kemudian kita bahas mengenai persebaran flora dan fauna di Indonesia. Faktor yang mempengaruhi persebaran flora dan fauna: faktor bentang alam atau relief tanah; yang kedua, faktor manusia; tiga, faktor iklim mencakup curah hujan, temperatur udara, angin, dan kelembapan udara; yang empat, faktor tanah. Persebaran flora di Indonesia. Beberapa jenis tumbuhan ada bersifat endemik, yaitu jenis tumbuhan yang hanya terdapat di Indonesia. Tumbuhan di Indonesia juga menunjukkan gejala cauliflora, yaitu adanya bunga dan buah pada batang dan dahan, serta tidak ada pucuknya, misalnya belimbing, durian, nangka, dan sebagainya. Jenis-jenis hutan berdasarkan iklim. Hutan
hujan tropis yang pertama hutan musim, hutan sabana atau savana, yang kedua adalah hutan bakau, itu yang terdapat di Indonesia. Kemudian yang kedua hutan berdasarkan jenis pohon, yaitu hutan homogen dan hutan heterogen. Hutan homogen yakni hutan yang ditumbuhi hanya satu jenis tumbuhan saja, misalnya hutan pinus dan hutan jati. Hutan heterogen adalah hutan yang tumbuhi beraneka ragam jenis tumbuhan, contohnya hutan hujan tropis. Kemudian hutan berdasarkan fungsinya. Yang pertama hutan lindung, kedua hutan suaka alam, yang ketiga hutan produksi. Nah, bisa Anda perhatikan di layar slide di atas masing-masing pengertian pada jenis hutan berdasarkan fungsinya. Hutan lindung yaitu hutan yang berfungsi pertama sebagai penyaring air ke dalam tanah untuk cadangan air tanah dan menghambat laju perjalanan air di dalam tanah. Hal ini disebut fungsi hidrologis. Yang kedua, fungsinya mencegah banjir. Yang ketiga, melindungi tanah dari erosi. Sementara hutan suaka alam yaitu hutan yang berfungsi sebagai pelindung jenis flora dan fauna tertentu. Hutan ini terdiri dari suaka margasatwa dan cagar alam, misalnya cagar alam Rafflesia di Bengkulu, untuk melindungi dan menjaga kelestarian bunga Rafflesia arnoldi. Yang ketiga, hutan produksi, yaitu hutan yang berfungsi untuk diambil hasilnya sebagai industri, misalkan hutan jati atau hutan karet dan sebagainya. Kemudian manfaat hutan. Manfaat langsung, secara langsung hutan menghasilkan berbagai jenis kayu dan non-kayu yang berperan penting sebagai bahan produksi. Manfaat hutan, manfaat tidak langsung. Pertama, fungsi klimatologis, kedua, fungsi orologis, yang ketiga, fungsi strategis, yang keempat, fungsi estetis, yang kelima, fungsi hidrologis. Fungsi klimatologis yaitu sebagai penyegar atau pembersih udara, sementara fungsi orologis sebagai penyaring atau pembersih udara, fungsi strategis sebagai sarana pertahanan dan pelindungan dalam peperangan, fungsi estetis untuk keindahan dan sarana rekreasi, sementara fungsi hidrologis berperan menyimpan air hujan. Oke, kalian bisa perhatikan persebaran fauna di Indonesia. Ini adalah peta penyebarannya. Sebelah barat yang berpengaruh dari pengaruh benua Asia, kemudian peralihan, dan sebelah timur pengaruh dari benua Australia. Kelompok fauna asiatis di sebelah barat di Indonesia adalah hewan yang berada di wilayah Sumatera, Kalimantan, Jawa, dan Bali. Wilayah itu dulu dikenal sebagai paparan Sunda yang merupakan bagian dari benua Asia. Adapun jenis-jenis hewannya antara lain badak, gajah, rusa, tapir, banteng, kerbau, kera, harimau, babi hutan, dan sebagainya. Ini adalah jenis dari kelompok fauna asiatis. Kemudian untuk kelompok fauna australis asiatis atau kelompok tengah, yaitu campuran fauna Asia dan Australia, meliputi jenis hewan yang berada di wilayah Sulawesi, Nusa Tenggara, dan Maluku. Wilayah kelompok tengah dan timur dipisahkan oleh garis Weber. Contoh jenis fauna ini antara lain adalah anoa, babi, rusa, komodo, burung maleo, tarsius, dan lain-lain. Nah, inilah adalah jenis peralihan.
Kemudian untuk kelompok fauna australis, yaitu kelompok timur, merupakan kelompok hewan yang berada di paparan Sahul, meliputi wilayah Papua dan pulau-pulau kecil sekitarnya. Contoh fauna di wilayah ini antara lain kanguru, walabi, koala, burung cendrawasih, kakatua, kasuari, dan jenis burung berwarna lainnya. Ini adalah merupakan jenis fauna australis yang banyak dipengaruhi oleh wilayah benua Australia. Kemudian untuk jenis fauna yang dilindungi dari upaya pelestariannya berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pertanian Nomor 421 Tahun 1970 dan Keputusan Menteri Pertanian Nomor 327 Tahun 1972. Hewan yang dilindungi adalah harimau Sumatera, harimau Jawa, macan kumbang, jalak Bali, burung gosong, burung maleo, monyet hitam, kakatua, rusa bawean, kanguru pohon, beonias, ikan pesut, lumba-lumba, dan musang. Ya, karena terancam dari kepunahan daripada habitatnya, maka pemerintah mengeluarkan keputusan untuk melindungi dari keberadaan spesies fauna tersebut yang ada di Indonesia supaya tidak punah ya guys. Kemudian persebaran jenis tanah dan pemanfaatannya di Indonesia. Perbedaan kondisi tanah disebabkan karena susunan mineral di dalamnya yang berbeda-beda karena tanah berasal dari hasil pelapukan batuan induk organik yang terbentuk dari bahan-bahan organik tumbuhan dan hewan yang telah membusuk. Oke guys, kita lanjut untuk berbagai jenis tanah di Indonesia. Yang pertama adalah tanah gambut. Adalah tanah yang berasal dari bahan organik yang selalu tergenang air dan kekurangan unsur hara. Sirkulasi udara tidak lancar, proses penghancuran tidak sempurna. Kurang baik untuk pertanian, banyak terdapat di Kalimantan, Sumatera Timur, dan Papua. Kemudian, tanah margel adalah tanah campuran dari batuan kapur, pasir, dan tanah liat yang dikarenakan hujan yang tidak merata. Banyak terdapat di lereng pegunungan dan dataran rendah, seperti di Solo, Madiun, Kediri, dan Nusa Tenggara. Untuk selanjutnya, jenis tanah kapur atau yang disebut dengan renzina adalah tanah yang terbentuk dari bahan induk kapur yang mengalami literisasi lemah, banyak terdapat di Jawa Timur, Jawa Tengah, Sulawesi, Nusa Tenggara, Maluku, dan Sumatera. Lanjut, yang berikutnya adalah tanah endapan atau tanah aluvial. Adalah tanah yang terbentuk karena pengendapan batuan induk dan telah mengalami proses pelarutan air. Jenis tanah ini merupakan tanah subur dan banyak terdapat di Jawa bagian utara, Sumatera bagian timur, Kalimantan bagian barat dan selatan. Oke, untuk selanjutnya jenis tanah terra rosa adalah tanah hasil pelapukan batuan kapur. Jenis tanah ini banyak terdapat di daerah Dolina dan merupakan daerah pertanian yang subur.
Daerah persebarannya meliputi Jawa Tengah, Jawa Timur, Nusa Tenggara, Maluku, dan Sumatera. Kemudian selanjutnya adalah tanah humus. Ya, tanah humus adalah tanah hasil pelapukan tumbuhan dari bahan organik berwarna hitam, sangat subur, cocok untuk pertanian. Banyak terdapat di Kalimantan, Sumatera, Sulawesi, dan Papua. Ya, Papua guys. Papua ternyata banyak mengandung, datarannya adalah tanah humus. Lumayan guys, ini adalah tanah yang subur sekali. Adalah tanah vulkanis, adalah tanah hasil pelapukan bahan padat dan bahan cair yang dikeluarkan gunung berapi. Jenis tanah ini sangat subur dan cocok untuk pertanian. Jenis tanah ini banyak terdapat di daerah Jawa, Sumatera, Bali, Lombok, Halmahera, dan Sulawesi. Seperti yang kita ketahui guys, tanah vulkanis ini adalah tanah yang ada di sekitar gunung berapi atau hasil daripada letusan gunung berapi. Sangat subur sekali guys. Kemudian berikutnya adalah tanah pazol, adalah tanah yang terjadi karena temperatur dan curah hujan yang tinggi. Sifatnya mudah basah dan subur jika terkena air. Jenis tanah ini berwarna kuning keabu-abuan dan cocok untuk perkebunan. Banyak terdapat di pegunungan tinggi. Oke, berikutnya adalah tanah latrit. Adalah tanah yang terbentuk karena temperatur dan curah hujan yang tinggi. Namun jenis tanah ini kurang subur dan banyak terdapat di Jawa Timur, Jawa Barat. Kemudian berikutnya adalah tanah pasir. Adalah tanah hasil pelapukan batuan beku dan sedimen dan tidak berstruktur. Jenis tanah ini kurang baik untuk pertanian karena sedikit mengandung bahan organik. Banyak terdapat di pantai barat Sumatera Barat, Jawa Timur, dan Sulawesi. Tanah pasir. Tanah pasir. Oke guys, banyak sekali jenis tanah di Indonesia ini ya. Kita kaya sekali akan kekayaan alam kita. Oke guys, sekarang kita membahas mengenai kondisi penduduk Indonesia. Seperti kita tahu, Indonesia ini negara yang besar, penduduknya banyak sekali guys. Bahkan sekarang adalah urutan peringkat kelima dunia. Seperti apa guys kondisi penduduk Indonesia? Mari kita lihat materi berikut ini. Indonesia merupakan negara kesatuan yang masyarakatnya majemuk, yang terdiri dari beberapa suku bangsa yang menyebar dari Sabang, ujung Sumatera Utara, sampai Merauke, ujung Papua. Oke guys, kita lanjut. Masyarakat Indonesia banyak dibedakan menjadi 4 kelompok ras. Yang pertama, kelompok ras Papua Melanezoid. Terdapat di Papua atau Irian, Pulau Aru, Pulau Kai. Sepertinya kita mengenal yang namanya Pulau Kai guys.
Kemudian kelompok ras Negroid antara lain orang Semang di Semenanjung Malaka, orang Mikopsi di Kepulauan. Berikutnya guys, kelompok ras ketiga di Indonesia itu ras Wedoid, antara lain orang Sakai di Siak Riau, orang Kubu di Sumatera Selatan dan Jambi, orang Toba di Pulau Muna, orang Enggano di Pulau Enggano, dan orang Mentawai di Kepulauan Mentawai. Seperti guys, kita mengenal yang namanya Enggano. Wow, Enggano terkenal dengan burung Enggano. Lanjut pada kelompok ras Melayu Mongoloid, merupakan kelompok ras yang keempat yang ada di Indonesia. Nah, kelompok ras Melayu Mongoloid yang ada di Indonesia ini dibedakan menjadi dua golongan. Ras Proto Melayu, Melayu tua antara lain suku Batak, suku Toraja, suku Dayak. Ras Drutro Melayu atau Melayu muda antara lain suku Bugis, kemudian Bali dan Jawa. Oke guys, ada juga suku Makassar yang disebut sebagai penduduk asli Sulawesi Selatan. Ini juga masuk dalam Drutro Melayu guys. Kita masuk mengenai keanekaragaman suku bangsa. Keanekaragaman suku bangsa. Tadi kita sudah belajar ras yang ada di Indonesia, sekarang suku bangsa yang ada di Indonesia, yaitu masyarakat Indonesia yang majemuk terdiri atas beberapa suku bangsa etnis yang masing-masing memiliki bahasa dan adat istiadat serta budaya yang berbeda. Menurut hasil penelitian Hildegard, Indonesia terdiri dari 300 etnis yang berbeda-beda. Wow, 300 etnis yang berbeda-beda. Banyak sekali guys, inilah kekayaan kita. Oke guys, sekarang kita membahas mengenai perbedaan antar etnis, antara lain karena yang pertama perbedaan bahasa daerah. Etnis satu suku ya guys ya. Yang pertama perbedaannya ditentukan karena adanya perbedaan bahasa daerah, perbedaan tata susunan kekerabatan, misalnya ada yang menganut patrilineal, matrilineal, dan parental. Perbedaan adat istiadat, misalnya dalam upacara perkawinan, upacara adat, hukum adat, dan lain-lain. Yang keempat adalah perbedaan sistem mata pencarian. Yang kelima perbedaan teknologi, misalnya bentuk arsitektur rumah atau bangunan adat, peralatan kerja tradisional. Yang terakhir ada perbedaan kesenian daerah. Nah, inilah yang menentukan perbedaan antara etnis ya guys yang ada di Indonesia. Yang menarik adalah susunan kekerabatan guys. Kalau di sini dilihat ada patrilineal. Apakah pengertian di patrilineal? Patrilineal adalah menurut garis bapak atau garis laki-laki. Matrilineal adalah menurut garis ibu atau garis perempuan.
Parental adalah kombinasi keduanya guys. Oke ya. Ini adalah sistem kekerabatan yang ada di Indonesia. Patrilineal, matrilineal. Patrilineal banyak terdapat di Indonesia, yaitu di Sumatera, seperti salah satu contoh suku Batak Sumatera Utara ya guys ya. Kemudian untuk matrilineal ada juga di Sumatera guys, yaitu Sumatera Barat ya guys ya. Sumatera Barat. Oke, parental saya pikir semuanya ada di Indonesia. Oke guys, faktor yang menyebabkan perbedaan bahasa dan adat istiadat. Wow, menarik sekali guys ya. Yang pertama adalah keadaan dan letak geografis yang berbeda. Kedua, pemukiman penduduk yang terpisah-pisah di pulau-pulau terpencil yang menghambat kontak dengan daerah lain. Tiga adalah latar belakang sejarah yang berbeda. Keempat, lingkaran hukum adat dan kemasyarakatan yang berlainan. Nah, inilah faktor yang menyebabkan perbedaan bahasa dan adat istiadat yang ada di Indonesia ya guys ya. Letak geografis tidak bisa disamakan. Di Indonesia ada dataran rendah, dataran sedang, dan dataran tinggi. Masing-masing membentuk karakter masing-masing daripada penduduk yang ada di Indonesia. Oke guys, kita sudah banyak belajar tadi mengenai kondisi fisik dan penduduk wilayah Indonesia. Kita lanjut mengerjakan latihan atau tugas yang ada di slide ini, kemudian dijawab ya guys ya. Jangan lupa diserahkan pada guru kalian. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa di channel sekolahmu. Wassalamualaikum. Airku tidak kulupakan, kan